Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam renungan harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan. Dan teruslah belajar di dalam firman Tuhan, supaya kita dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman-Nya. Sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh memberi hikmat bagi kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadanya. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan kasih-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami percaya kasih-Mu akan terus ada dalam hidup kami, sebagaimana Engkau menyertai kami di hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup kami, dan ajari kami untuk dapat menjalaninya dengan baik, dan tentu di dalam setiap perbuatan kami, pekerjaan kami, selalu memancarkan kasih daripada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan berhasil dan berbuah, sehingga kami boleh menikmati buah baik dari setiap pekerjaan kami, dan Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Ajari kami Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti setiap maksud-Mu di dalam firman-Mu setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 24 April 2024 tertulis dalam kitab Yeremia 23 ayat 24. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Tung tarbahen ma martabuni manang ise di parsitabunian sodapot idauku ibana ninna jahuba ndaau do namangguhi langit do tanoon ninna jahuba. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan disampaikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kalimat musang berbulu domba. Musang itu termasuk hewan yang nakal, hewan yang licik. Sementara domba, hewan yang polos, hewan yang bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Dia tidak bisa mencari makanannya sendiri. Dia tidak bisa melihat dengan leluasa. Oleh sebab itulah domba sangat bergantung kepada gembalanya. Kalau dikatakan musang berbulu domba, berarti tampak luarnya seperti polos, tampak luarnya seperti baik, tampak luarnya seperti bergantung kepada tuannya. Tapi di dalam dia sangatlah licik, dia sangatlah jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi bagi orang-orang Israel kala itu. Dan para imam pun yang hanya terlihat rohani saja bagian luarnya. Sementara di dalam hatinya penuh dengan ketidakbaikan. Mereka merancang-rancangkan sesuatu yang tidak baik. Mereka menduakan Tuhan. Mereka membuat hati Tuhan terluka. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang mereka rancangkan. Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan. Sementara mereka pikir ketika mereka melakukan peribadahan, mereka memberikan persembahan, mereka sudah menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Belum tentu saudara. Sama seperti kita sekarang, banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa. Tetapi sebaliknya, di luar dari peribadahan, di luar dari persekutuan, hidupnya cemar, hidupnya jauh dari Tuhan. Dia selalu mengandalkan dunia, mengandalkan pikiran, jauh dari Tuhan. Inilah yang mau diingatkan oleh pesan firman Tuhan hari ini kepada kita saudara. Bagaimana kejahatan orang-orang yang percaya pada saat ini.
Kita mengatakan kita orang percaya, kita mengatakan kita orang yang beriman. Tetapi sesungguhnya banyak orang-orang yang mengatakan orang percaya, orang beriman itu jauh dari Tuhan. Dalam Yeremia 23 ayat 14 dikatakan, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengirikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Lihatlah, inilah yang terjadi pada orang-orang di Yerusalem, pada orang-orang pilihan Tuhan. Mereka yang sangat dekat, mereka yang merasakan kebaikan Tuhan, ternyata tidak hidup seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara, terkadang kita merasa kita tidak berbuat salah. Kita merasa hidup kita baik-baik saja dan kita sangat baik di hadapan Tuhan. Ternyata tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Kalau bagi orang kita bisa menutupi kekurangan kita, kita bisa terlihat seperti orang yang paling rohani, orang yang paling kudus. Tetapi di hadapan Tuhan, semua sangat jelas terlihat. Apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam hatimu, semua terlihat oleh Tuhan. Mengapa? Karena hidupmu, dirimu adalah ciptaan Tuhan. Semua onderdil yang ada di dalam tubuh kita ini, Tuhan tahu apakah sudah rusak atau masih benar. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti barang ciptaan kita, ciptaan manusia, dia tentu tahu memulihkan. Dia tahu kalau produksinya itu sudah buruk, sudah rusak dan tidak dapat digunakan. Demikianlah hidup kita, demikianlah diri kita ini saudara. Tuhan tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan dengan ciptaan Tuhan ini. Hati kita, pikiran kita dikuasai oleh dunia. Sehingga apa yang Tuhan jadikan yang sangat baik, yang sangat mulia itu rusak, ternoda, dan bahkan terancam akan binasa. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua yang kita perbuat, yang kita katakan, yang kita kerjakan, itu ada hitung-hitungannya saudara. Tuhan melihat. Dan segala sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi kita melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Tuhan pun tahu itu semua. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah bersembunyi dari Tuhan. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Taatilah firman-Nya setiap hari. Dan taatilah di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Jauhkan perbuatan kemunafikan. Jauhkan kebohongan. Jadilah domba yang berbulu domba. Sekalipun kita domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, tetaplah menjadi domba kebanggaan Tuhan. Tetaplah menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Yang tidak merasa mampu jika mengandalkan pikiran dan kekuatan. Kiranya kita dimampukan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu Bapa, segala sesuatu yang ada di dalam diri kami, semuanya datang daripada-Mu. Oleh karena itu mampukan kami untuk memelihara yang daripada Tuhan dengan baik, sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi pribadi yang berubah, menjauhi Engkau, melanggar perintah-Mu, hidup di dalam kemunafikan. Hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh menyadarkan kami, Engkau adalah Allah yang ada atas langit dan bumi. Engkau ada di segalanya. Engkau mengetahui segalanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan memimpin hidup kami untuk kami tetap melakukan setiap perbuatan kami di dalam takut akan Tuhan. Ampuni kami jika kami telah melukakan hati Tuhan, jika kami telah melanggar perintah-Mu. Hari ini firman-Mu sungguh mengingatkan kami untuk tidak lagi bersembunyi dalam kemunafikan kami. Tetapi kami mau hidup di dalam terang, hidup di dalam kekudusan sebagaimana Tuhan kenan. Terima kasih Bapa yang baik, kami puji sembah Engkau, hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.